Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zara Frahila. Di sini saya akan mencoba mereview tentang makam Sentot Ali Basyah. Makam Sentot Ali Basyah sendiri merupakan struktur cagar budaya makam yang berada di pemakaman umum yang biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar. Makam ini dibangun secara istimewa karena beliau termaksud tokoh yang disegani oleh masyarakat Bengkulu. Sentot Ali Basyah sendiri lahir kira-kira pada tahun 1808 dengan nama Ali Pasyah Sentot Abdullah Mustafa Prawirodirjo. Sentot Ali Basyah adalah putra dari Raden Rangga Prawirodirja ketiga yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Ketika beliau masih berumur 2 tahun, ibu Prawirodirja ketiga, yaitu nenek Sentot Ali Basyah, adalah putri dari Sultan Hamengkubuwono I. Selain dikenal dengan Panglima Perang Diponegoro sejak berusia 18 tahun, berdasarkan silsilahnya, Sentot merupakan sepupu dari Pangeran Diponegoro. Kematian ayah Sentot di tangan Belanda merupakan salah satu pemicu bergabungnya Sentot dengan pasukan Diponegoro. Sentot diangkat sebagai Senopati Diponegoro ketika usianya 20 tahun, tepatnya pada tahun 1828. Ia menggantikan Gusti Basah, salah seorang panglima Diponegoro yang gugur. Beberapa jam sebelum ia meninggal, Gusti Basah meminta Diponegoro untuk menjadikan Sentot sebagai penggantinya. Pasca kekalahan pada Perang Diponegoro dengan Belanda, pihak Belanda menangkap dan memanfaatkan kekuatan Sentot Ali Basyah. Pada tahun 1829, Sentot ditangkap dan diadili di Batavia, tetapi dibebaskan kembali dan diperintahkan menumpas pemberontakan Cina di Karawang dan Salatiga. Setelah berhasil, Sentot dipanggil kembali ke Batavia dan meminta bantuan serdadu Belanda melawan kaum Paderi di Sumatera Barat. Akan tetapi, setibanya ia di Sumatera Barat, secara diam-diam Sentot justru mengadakan siasat kerjasama dengan Imam Bonjol dan pasukannya. Hal tersebut diketahui oleh Belanda dan mengakibatkan ia kemudian dipanggil kembali ke Batavia dan akhirnya dibuang ke Bengkulu pada tahun 1833. Sebelum menjalani hukumannya, Sentot diizinkan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dalam pembuangan Sentot, banyak mengajarkan ilmu dan kaidah-kaidah agama Islam kepada masyarakat Bengkulu. Dan beliau meninggal pada tanggal 17 April 1855 semasa dalam pembuangannya. Di sini kita masuk ke riwayat pemugaran. Struktur cagar budaya makam Sentot Ali Basyah awalnya tidak memiliki nisan dan hanya merupakan tumpukan bata saja pada tahun 1985 sampai 1986. Dilakukan pemugaran pada makam ini oleh Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Bengkulu. Kegiatan pemugaran tersebut terdiri dari pemugaran makam, pemagaran kompleks makam, dan pembuatan jalan setapak. Pada tahun 1990-an, makam tersebut ditambahkan dengan nisan dan cungkup. Kemudian pada tahun 2008 oleh pemerintah daerah setempat ditambahkan kembali satu cungkup berhias dan memperbaiki pagar keliling di sekitar makam. Pada tahun 2014 struktur dan bangunan makam dilapisi dengan marmer. Di sini ada versi lain tentang makam Sentot. Konon dia dimakamkan di Magelang, Jawa Tengah. Namun diduga makam tersebut hanya petilasan, persis seperti cerita Pangeran Diponegoro yang disebut-sebut dimakamkan di Magelang, tapi makamnya ada di Makassar, tempat terakhir pengasingannya. Pangeran Diponegoro dan Sentot Ali Basyah tidak saja terpisah setelah ditangkap Belanda, tetapi hingga ajal menjemput yang tersisa hanya potongan-potongan kisah heroik seperti yang telah saya sampaikan tadi.
makamnya dan para penggiat sejarah. Baiklah, sekian review saya tentang makam Sentot Ali Basyah. Maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.